Go, terus sia-sia ya. Siu na gedong turun kabeh. 5 meter. Lebih dari 3 meter. Yo, orang lapar ya kalau semua. Udah hidup. Gas, Gas. entos. Gas ya, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para fans saya, sahabat Putra Jejak Alam, yang dimana kalian selalu sehat walafiat ya, selalu mudahkan rezeki. Dan di sini saya biasa lagi beraktivitas. Ini di tengah makam ini. Ini tengah makam, yang mana makam ini makam keluarga teman-teman ya. Dan sini saya lagi santai-santai. Tadi lagi cari-cari apa yang ada di alam sini, tapi ternyata yang ada cuma makam aja. Nah, kalau membahas tentang makam ini jadi masalah bukan petualang teman-teman ya, jadi ke spiritual. Tapi ini saya sengaja di sini, emang niatnya tadi cari-cari satu aja, cuman nggak ada. Oke, jadi berhubung sini saya lagi santai aja, saya ini membahas aja tentang apa? Review edukasi, yang mana bukan edukasi sih, lebih ke SQ kemarin. Jadi saya mendapat kabar teman-teman kemarin dari kawan saya, yang dimana kemarin itu dia itu mendapatkan seekor ular piton. Ular piton itu ular yang sangat, ya mungkin sahabat pernah sering kenalnya udah tahu ya. Ular piton itu sanca, anaconda, yang sejenisnya ular pemangsa, ular terbesar itu dewi ular. Itu dia mendapatkan seekor ular di kobongnya. Itu ular itu seukuran 3 meter 4 meter, yang lumayan besar. Itu kejadian kemarin hari Minggu ya. Mungkin kayak yang mau lihat itu, nanti lihat videonya di sini saja teman-teman ya. Dan ular itu ditemukan oleh si ya punya kobong itu saat dia lagi berkebun. Nah, untuk ular itu posisinya itu dia belum ganti kulit teman-teman, dia masih bersisik lama dan belum sempat ganti kulit. Disitulah langsung dievakuasi, diamankan oleh warga. Alhamdulillahnya ular itu tidak dibunuh teman-teman ya, karena orang itu paham gitu. Nah, untuk mengetahui tentang ular sanca ini, sebenarnya itu tidak boleh sembarangan ya teman-teman ya, kita mengambil ular tersebut, karena ular itu emang tidak berbisa, tapi dia mempunyai gigi yang ugly pak. Gigi itu gigi apa sih namanya, mencangkul ke dalam. Jadi siapa yang kita kena gigit itu insya Allah robek sampai dalam itu, nah robek sampai daging-dagingnya, karena dia posisinya giginya terbalik teman-teman. Beda dengan ular yang lain, itu dia bertaring gitu. Nah, untuk caranya itu kita usahakan teman-teman jangan pakai tangan kosong, apalagi ukuran 3 meter 4 meter. Untuk semua yang di sana, tolong saya hanya mengimbau jangan pernah sembarangan kita menangkap hewan liar sejenisnya ular itu dengan sendirian ataupun tangan kosong. Meskipun ular itu tidak bisa, tapi usahakan kita tetap memakai alat bantu, tongkat, yang lainnya. Jangan pernah kita memakai tangan kosong ya teman-teman. Itu apalagi ukuran ular yang besar itu kalau yang kita tidak bisa atau kita salah menangkap, itu bakal berakibat pada diri kita sendiri. Itu berakibat fatal ya teman-teman ya. Nah, untuk penangkapan ini ya sama, saya juga pemula, bukan suhu, jadi kita sama-sama belajar teman-teman. Untuk penangkapannya itu teman-teman usahakan di mana posisi ular itu di pohon, kita bisa langsung gimana caranya supaya ular tersebut kita jatuhkan dulu biar dia ke bawah. Dan usahakan kita tuh jangan sendiri, 2 orang atau 3 orang gitu ya, karena kita untuk berwaspada aja. Ambil saja ekornya, karena kita jaga jarak, angkatnya itu jaga jarak, ambil ekornya saja. Terus gimana caranya tuh, kita jaga jarak. Pasti si ular itu kalau udah kesentuh, dia bakal terancam. Kalau nggak dia lari, itu bakal berbalik arah untuk menyerang kita. Itu kalau ular. Nah, untuk apa?
pancing ke depannya si ular itu. Gimana caranya supaya tidak memutar balik ke kita? Kita pakai alat satunya, ambil pada si palanya tersebut, ataupun kita bisa pakai karung, pakai kain untuk menutup si kepalanya. Nah, untuk pengambilan ular pada kepalanya itu usahakan kita jangan kena kepala, kita jepit lehernya saja dan langsung ambil pada ini si lehernya, karena kalau kita salah sedikit ular itu bakal berbalik gitu. Untuk videonya saya tuh teman-teman, saya banget videonya. Jadi ular itu kalau kita salah mengambil dalam hal-hal pengambilan itu, dia bakal berbalik arah ke tangan kita gitu. Apalagi ular sebesar itu, naganya cukup besar. Ular sanca itu kalau dia terancam pasti larinya ke melilit teman-teman. Dia diambil pala, leher, otomatis si badan tersebut dia berbelit kepada tangan kita, dan kita lebih pada susah untuk bergerakan. Nah, gimana caranya? Ya tetap kita harus benar-benar waspadakan, karena salah kita, tangan kita jadi korban. Saya udah berapa kali dulu saya masih banget baru-baru saya belajar untuk menangkap ular itu, sanca itu, saya berapa kali saya kena gigit ini. Yang namanya tangan itu udah berlumuran darah itu sudah biasa kalau dulu, karena sanca itu kan saya bilang giginya agli pak, dia bukan taring, jadi giginya terontok sampai dalam-dalam. Itu tapak gigi itu ibarat kayak disunting beberapa kali itu, semua bolong semua di tangan. Nah, itulah bahayanya ular sanca itu. Dia tidak berbisa, tapi dia mempunyai bakteri yang emang dari makanannya teman-teman ya gitu. Saya digigit sanca itu, ular piton itu dulu bengkak seminggu teman-teman. 1 minggu saya bengkak gitu, karena dia bakterinya. Untuk pengobatannya kita bikin air hangat dicampur garam, kita rendam si tangan kita yang bekas gigitan ular itu, biar si bengkakan itu mengurai. Jadi tidak terlalu keras, dia langsung agak kempes. Nah, itu pengobatan saya dulu, pengobatan alami. Langsung saya minum antibiotik untuk pereda nyeri pada dalam. Nah, itu. Jadi ya untuk pembahasan ini saya imbaukan semua, jangan sekali-kali lah kita mengambil hewan-hewan yang emang kita tidak tahu jenisnya dan emang kita tidak meyakinkan gitu. Kalau kita mau, kita cari orang yang paham tentang hewan itu, kita minta bantuan aja. Karena ular piton itu lumayan, ular yang sangat besar dan mempunyai yang lilitan yang luar biasa teman-teman ya. Itu dibahayakannya itu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman ya. Jadi saya di sini ya berhubung lagi santai aja ya teman-teman ya. Dan saya tidak punya job juga. Insya Allah nanti siang ataupun besok saya bahas lagi, karena pembahasan sih masih banyak lagi teman-teman. Pembahasan tentang hewan itu masih banyak banget gitu. Ular itu bermacam-macam teman-teman ya. Hewan satwa itu bermacam-macam jenisnya, dan untuk ukuran bisanya itu banyak. Ada tidak berbisa menengah, ataupun berbisa tinggi, atau berbisa mematikan teman-teman. Jadi kita bahas satu-satu sama-sama. Saya juga masih belajar teman-teman ya. Itu. Jadi semuanya tetap tonton channel ini, pantengin channel ini. Jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dari situ aja. Semoga bermanfaat semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kan? Ya. Yang ini kan? Ya. Yang tengah. Tengah? Ya. Tengah lagi. Yang tengah lagi. Bukan yang itu. Ini tuh. Yang ini. Yang ini. Ya.